Oke, maaf saya lanjut lagi. Nah, sementara apa namanya di HOG ini eh, di materi kuliahnya teman-teman membahas bagaimana langkah-langkah atau cara kerja dari histogram of gradient. Nah, eh, mungkin kalau di praktikumnya teman-teman sudah bisa membayangkan ya gimana sih cara apa namanya kalau misalkan kasusnya itu misalnya manusia gitu misalnya ya. Nah, mungkin untuk kasus-kasus yang lain, objek-objek yang lain itu bisa diterapkan. Nah, terkait metodenya sendiri sebenarnya banyak banget ya. Selain untuk ekstraksi fitur itu yang nggak hanya deteksi tepi atau HOG aja, tapi mungkin ada banyak sekali materi yang ada banyak sekali metode untuk ekstraksi fitur yang dapat digunakan. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman sudah mempelajari dan menyimak videonya seharusnya ya, karena di situ saya sudah jelasin sih step by step dari si apa namanya dari langkah-langkahnya. Nah, memang pasti agak kompleks ya kalau kita bandingkan aja dengan yang sangat sederhana aja gitu ya. Misalnya kita pakai yang deteksi tepi aja misalnya turunan pertama udah sederhana sekali gitu kan ya. Terus kita bandingkan dengan Kenny, terus kemudian kita masuk apa namanya ke fitur deskriptor HOG. Di sini langkah-langkahnya juga lumayan agak panjang sekali gitu ya dari mulai preprocessing datanya, kemudian di sini ada calculating gradients-nya. Tapi pada intinya ini teman-teman sudah pernah mempelajarinya, jadi seharusnya tidak sulit. Kemudian di sini nyari magnitude dan orientation-nya juga teman-teman udah tahu ya gimana caranya. Uh, Kemudian ini juga sudah, kemudian ini udah ya. Nah, di sini ada polarity change-nya. Mungkin kalau teman-teman pernah apa namanya kita pernah ngebahas yang namanya clipping gitu ya. Kalau clipping biasanya apa namanya kita harus tahu dulu dia di kuantitasinya berapa bit. Gitu. Nah kalau di sini dia bikin supaya nilainya itu invarian sehingga dia bikin supaya tidak lebih dari 180 aturan dari si HOG-nya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa cara gitu ya untuk step 4 gitu ya, metode 1, 2, 3, dan 4 gitu. Sampai akhirnya normalize gradient gitu. Kemudian di sini juga ada concatenation dan normalization prosesnya. Sehingga akhirnya sampai dapat dia memvisualisasikan input yang di apa citra yang diinputkan. Nah, mudah-mudahan sudah bisa disimak videonya ya. Nah, mungkin itu sih kalau untuk materi kita hari ini nggak terlalu banyak ya. Jadi silakan mungkin teman-teman kalaupun mau explore lebih jauh dengan mengakses apa namanya materi-materi penunjang lain gitu ya dari buku atau dari jurnal lain silahkan sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mau menyampaikan berkaitan dengan ini ya apa namanya tanggal-tanggal penting nih ya atau berkaitan dengan proyek besar gitu. Jangan lupa ada kuis juga nih berkaitan dengan pengolahan citra berwarna minggu lalu ya. Nah silahkan diisi. Deadline sampai jam 1 sesuai dengan batas akhir kelas kita, kelas B ini. Ada yang mau tanyakan mungkin apa sudah cukup jelas untuk yang HUG? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Bu. Udah ya? Oh ya, oke. Alhamdulillah. Baik. Nah, teman-teman, sebenarnya mungkin mata kuliah kita sisa tinggal berapa kali pertemuan lagi nih setelah UTS. Memang juga kepotong libur ya, libur lebaran lumayan agak lama gitu ya. Nah, sehingga mungkin minggu depan, rasanya kita ada satu pertemuan lagi minggu depan. Tapi saya yakin nggak akan efektif kalau saya selenggarakan secara tatap maya kayak gini karena saya ngerti misalkan ini masih ada yang di Bandung sementara mungkin rumahnya ada yang di apa namanya di luar Bandung gitu ya. Nah, jadi pasti dimanfaatkan oleh teman-teman waktu apa namanya minggu depan tuh ya seminggu sebelum Lebaran dengan mudik gitu ya. Jadi kayaknya aduh nggak akan optimal sekali gitu. Jadi minggu depan tetap ada materi, teman-teman tetap akses e-learningnya, tetap absen, tapi tidak ada tatap maya, jadi kuliahnya mandiri. Ya, minggu depan materi yang dibahas itu adalah image matching. Nah, image matching ya. Nah, jadi silahkan teman-teman akses begitu ya, apa namanya, walaupun mungkin lagi di perjalanan gitu ya, atau sudah ada di kampung halaman ya, di rumah gitu ya, mangga silahkan gitu ya. Jadi minggu depan kita nggak ada pertemuan tatap muka, tapi harus tetap masuk ke e-learningnya dan absen ya dan akses materinya.
Karena nanti akan kelihatan log activity-nya. Nah, terus kemudian kalau nggak salah kita libur, masuk lagi tuh di belasan kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti di tanggal 17 itu, berarti hari Selasa tanggal 17 itu, teman-teman nanti masuk langsung UTS 2. Ya. Nah, UTS 2-nya materinya dari morfologi, image segmentation, sampai dengan yang tadi, yang hari ini, fitur descriptor. Nah, yang image matching, nggak saya ujiankan. Kenapa? Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Di informatika itu, mata kuliah pengolahan citra digital itu sebenarnya basic untuk apa ya, pengantar nanti kan kepake di computer vision terutama ya. Nah, supaya materi kita nggak tumpang tindih dengan materi kuliah tersebut yang advance-nya, maka sebenarnya pengolahan citra tuh dibatasi lah gitu ya, pembahasannya sampai dengan fitur extraction aja. Ya, jadi mungkin teman-teman udah belajar tuh sebelumnya gimana sih ningkatin kualitas citra supaya lebih bagus, ada pre-processing gitu ya. Terus apa namanya, ngehilangin noise gitu. Terakhir kita belajar ekstraksi ciri, ngesegmentasi. Nah, proses klasifikasi itu nggak saya bahas di mata kuliah ini, karena nanti itu akan lebih dalam dibahas di mata kuliah computer vision atau nanti ada yang namanya machine learning. Nah, jadi itu nanti akan dibahas di sana. Jadi kalau di sini teman-teman cukup tahu ada yang nanti kalau Anda baca materi image matching, itu merupakan metode klasifikasi paling sederhana banget gitu. Nah, artinya kalau sederhana itu, saya sampaikan lagi, tingkat akurasinya rendah biasanya gitu ya. Nah, jadi apa namanya, itu pun nggak akan saya ujiankan. Nah, sehingga apa nih, perlu diperhatikan baik-baik ya. Untuk proyek akhir, teman-teman kan bikin aplikasi ya. Nah, contoh, misalkan Mario bikin aplikasi pengenalan keaslian uang kertas misalnya gitu ya. Nah, aplikasi Anda harus sampai bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasi. Ya, jadi kalau misalnya Anda bikin aplikasi mengidentifikasi kerusakan jalan misalnya. Nah, itu harus bisa sampai outputnya adalah si sistem tuh bisa sampai bisa ngebedain aplikasi yang Anda bikin tuh ini jalannya rusak atau enggak, atau tadi ini uang kertasnya palsu atau asli misalnya gitu ya. Hanya saja di laporan Anda, nah ini berkaitan dengan nanti proyek akhir ya. Hanya saja di proyek Anda, di laporannya, dan pada saat presentasi, Anda tidak perlu menjelaskan proses klasifikasinya. Karena tadi saya sampaikan, saya memberikan materi nggak sampai proses klasifikasi. Ya, tadi saya sampaikan kan, klasifikasi mungkin dibahas nanti di mata kuliah yang lain ya. Jadi misalkan SVM, KNN, K-means, Masih misalnya pada gitu ya. hidup? Itu mungkin dibahasnya di computer vision atau di machine learning tuh. Jadi nggak bolak-balik penjelasannya di sini ataupun di mata kuliah yang lain. Nah, tapi kalau aplikasi mah harus sampai selesai. Kan nggak seru ya misalnya gini. Oh, Bu, saya aplikasinya proyek besarnya adalah mengidentifikasi keaslian uang kertas gitu. Tapi outputnya cuma baru sampai ekstraksi ciri doang, Bu, angka doang. Jadi dia belum mengklasifikasi, kan nggak seru ya, kayaknya kita cuma ngelihat angka ya. Nah, maka kalau aplikasi harus sampai dengan selesai. Ya, kalau Anda mengidentifikasi ya sampai dengan mengidentifikasi gitu ya. Mengenali misalnya plat kendaraan bermotor ya sampai dengan dia bisa mengenali si nomor plat kendaraan bermotornya. Tapi kalau untuk laporannya dan pada saat Anda presentasi nanti, ataupun nanti pada saat tanya jawab, kami tidak akan menanyakan secara detail metode klasifikasinya. Ya, jadi kita nggak akan nanya tuh, misalnya kamu klasifikasinya pakai apa, KNN, coba jelasin ini per prosesnya, enggak. Tapi lain halnya dengan pre-processing dan ekstraksi fitur, itu pasti akan kami tanya nanti, gitu ya. Prosesnya apa, dijelaskan kayak gimana langkahnya, stepnya, dan sebagainya, itu pasti ditanya. Nah, jadi makanya mungkin di materi minggu depan ini adalah metode yang paling sederhana yang berkaitan dengan pencocokan image gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari di sana gitu. Artinya akan banyak sekali sebenarnya metode-metode klasifikasi selain yang kita bahas di minggu depan itu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ya, materi kita nih, makanya di sini UTS 2 pun saya sampai dengan fitur descriptor aja. Laporan proyek akhir pun
Anda hanya sampai menjelaskan si bagian ekstraksi fitur atau segmentasi aja. Jadi kalau misalnya, Bu saya klasifikasinya pakai SVM, pakai KNN, silahkan. Tapi saya jelasin nggak Bu di laporannya? Nggak pun nggak apa-apa. Tapi Bu, saya paham nih prosesnya saya masukkan gitu ya. Oh boleh, berarti ada nilai plus lah gitu ya, kan kita menghargai effort yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Tapi kalaupun enggak, ya nggak jadi masalah, karena kan nanti kami juga nggak akan nanya sampai sedetail itu mengenai metode klasifikasinya, gitu ya. Baik, jadi ini berkaitan dengan proyek akhir nih teman-teman. Nah, saya balik lagi nih, nanti di tanggal 17 Mei ini, setelah Lebaran nih, teman-teman nanti akan UTS 2, ya. Sekaligus itu batas akhir pengumpulan proyek akhir Anda. Paling lambat ya, tanggal 17 Mei ini paling lambat, jam 9 malam. Artinya kalau mau Anda upload sebelum tanggal 17 lebih bagus, ya. Nah, jadi nanti masuk setelah Lebaran, kita UTS 2, kemudian itu juga batas akhir paling lambat pengumpulan proyeknya. Nah, saya sudah upload di sini panduan pengerjaan proyek akhir Anda ya. Nah, sudah nanti ikutilah langkah-langkah di sini. Nanti yang Anda kumpulkan itu berupa apa saja? Laporan proyek akhirnya, kemudian aplikasi proyek akhir, ya, aplikasi proyek akhir, dan video presentasi. Nah, ini mohon diperhatikan. Video presentasi dan demo. Jadi nanti Anda presentasi bergantian begitu ya. Nanti diupload di channel YouTube salah satu anggotanya, maksimal 10 menit durasinya. Nanti Anda jelaskan Anda bikin apa, terus kemudian flowchart sistemnya seperti apa, Anda jelasin gitu ya. Termasuk dengan Anda menjelaskan si demo aplikasinya. Nah, itu nggak lebih dari 10 menit. Nanti silahkan diupload gitu ya. Diupload di YouTube. Kemudian linknya nanti dilampirkan. Nah, nanti teman-teman diperhatikan baik-baik. Proyek Anda ini dikumpulkan paling lambat tanggal 17 Mei. Paling lambat, saya tegaskan lagi. Di-uploadnya di mana? Perhatikan baik-baik. Di-uploadnya di proyek akhir pengolahan citra digital. Di sini di-uploadnya. Jadi jangan nyari yang di tanggal 17 ini, nggak akan ada. Di sini nanti yang muncul cuma soal-soal UTS saja, UTS 2. Anda uploadnya nanti di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan mentang-mentang di sini tulisnya tanggal 24 Mei, maka berarti pengumpulannya tanggal 24. Enggak, saya tegaskan lagi, pengumpulannya tetap tanggal 17 Mei. Tapi di-uploadnya di topik yang tanggal 24 Mei. Di minggu ini kita udah presentasi, teman-teman. Ya, di minggu ini kita udah presentasi nih. Jadi presentasinya diselenggarakan selama 2 minggu, tanggal 24 dan tanggal 31 Mei. Jadi 2 minggu ini kita presentasi nanti. Sehingga nanti kalau UAS kita cuman seperti biasa ya, Vicon aja nanti masuk Vicon. Kalau ada revisi nanti saya udah siapin di sini assignment untuk revisi nanti. Nah, ya nanti ada link UAS ya, formalitas link UAS nanti Anda masuk. Kalau ada revisi upload di sini udah. Jadi UAS-nya ibaratnya kayak cuman ini yang istilahnya cuman tanda tangan doang gitulah ya. Karena UAS-nya sudah kita lakukan di 2 minggu sebelum UAS itu. Nah, jadi silahkan nanti Anda upload di pertemuan ini, di topik ini. Di sini ada laporan proyeknya, ya, kemudian aplikasi dan video presentasi. Jadi kalau nggak cukup, si aplikasinya nggak cukup, Anda boleh melampirkan aja link Google Drive-nya. Nah, kalau video presentasi, kayak biasa mungkin link ininya aja ya, link YouTube-nya aja, video YouTube-nya. Nah, nanti jadi tanggal 24 nih kita mulai presentasi ya, mulai dari jam 10 nanti di random. Jadi bukan berarti kelompok 1 akan dipanggil pertama gitu, enggak ya. Nah, karena lumayan banyak rasanya ke kelas B, jadi kemungkinan itu akan jadi 2 minggu. Nah, karena kita ada praktikumnya, saya sempat bilang kan, UAS-nya kita, mata kuliahnya itu juga proyek akhir di praktikumnya. Sehingga nanti teman-teman harus saling mengingatkan nih antar kelompok atau antar anggotanya, upload tugasnya itu di 2 tempat. Di kuliah
ya, yaitu di sini, dan juga nanti di praktikumnya. Jangan sampai ketinggalan yang di praktikumnya. Karena nanti teman-teman ASLab juga akan melakukan penilaian. Ya, mungkin sekarang belum di-create kali ya. Nanti kalau di course praktikum, nanti akan ada ujian akhir praktikum. Nanti sama teman-teman upload laporannya, aplikasi dan video presentasinya. Ya, jadi di topiknya kuliah dan juga di topik praktikum. Nanti pada saat presentasi pun akan dihadiri oleh para asisten lab yang bertanggung jawab terhadap kelompok Anda, gitu ya. Jadi kalau asisten lab ya pasti berkaitan dengan programnya, aplikasinya gitu ya, codingannya gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi diuploadnya di sini. Baik, saya balik lagi ke sini. Nah, jadi mohon diperhatikan ini tanggal-tanggal penting begitu, kemudian apa aja yang harus diupload dan sebagainya. Jadi saling mengingatkan aja nanti antar anggota kelompoknya atau juga mungkin antar kelompok satu sama lain gitu ya, supaya nggak sampai kelewat. Soalnya sayang nih UAS itu Anda punya 30%, di praktikum 25%. Jadi kalau UAS-nya nggak ada kan udah pasti nggak lulus gitu di sini kan ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan informasi tanggal penting lah gitu. Dan jangan sampai lupa untuk uploadnya di 2 tempat, di praktikum dan juga di kuliahnya. Nah, mungkin itu terkait apa namanya kegiatan setelah nanti Lebaran kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apa sudah cukup jelas? Nah, untuk teman-teman yang selain dari informatika, dari dari prodi DKV, nanti mungkin RTM-nya agak berbeda ya. RTM-nya agak berbeda dengan RTM yang sudah kami upload di sini ya. Karena kalau di sini kan yang programming base ya. Kalau teman-teman kan non programming. Jadi nanti dari teman-teman ASLab akan menginformasikan terkait si project besarnya gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan target gitu. Nah, tapi tetap ada project besarnya gitu ya, ada project besarnya, ada project akhirnya. Hanya saja mungkin secara kontennya pasti berbeda ya. Yang satu kan programming, yang satu non programming gitu. Nah, nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut oleh ASLab yang bertanggung jawab. Gitu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi ini lumayan sebenarnya agak panjang nih ya, hampir waktunya ya, walaupun mungkin kepotong libur gitu, tapi mohon dioptimalkan walaupun mungkin sudah berbeda-beda tempat gitu ya, udah pada mudik gitu ya, udah pada balik ke tempat masing-masing begitu, tapi dikoordinasikan aja supaya teman-teman bisa upload nggak mepet waktunya. Ya, nggak sampai tanggal 17 banget di uploadnya. Sebelum tanggal itu udah bisa upload. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ada? Karena sudah project base ya, jadi sudah bisa belajar mandiri lah teman-teman ya. Materinya sudah diberikan. Kemudian ini tinggal tugasnya juga udah tinggal team based learning aja gitu. Sudah cukup mungkin? Bu, maaf izin bertanya. Ya, mangga silakan. Saya lihat di RTM 3-nya, izin bertanya di bab 4 sama bab 5. Itu kan bab 4 tuh hasil dan pembahasan. Terus bab 5 itu ada pengujian dan analisis. Itu saya mikirnya kayak sama gitu. Perbedaannya gimana? Oke. Bab 4 di sini jelas ya, Anda nanti hasil dan pembahasan ini nanti Anda di dalamnya ada tentang fitur dari tugas 2, artinya yang pada saat Anda bagian yang perbaikan kualitas citra. Nah, kemudian Anda menjelaskan nanti di sini bagaimana proses ekstraksi cirinya. Jadi sudah masuk ke dalam
ini implementasi lah, implementasi mungkin ya. Hasil pembahasan di sini nanti udah masuk ke implementasinya. Jadi kalau di bab 3 ini kan analisisnya nih teman-teman ya. Jadi bab 3 nih kayak misalkan berisi alur kerja sistem secara keseluruhan gitu ya, dapat digambarkan dengan blok diagram sistem beserta penjelasan sedetail mungkin. Jadi kalau misalkan nih Anda prosesnya, saya ada proses pre-processingnya misalnya ada apa aja misalnya, grayscale, ada brightness, ada canny edge gitu misalnya. Nah, masing-masing nanti harus dijelaskan oleh Anda ya secara detail begitu. Kemudian Anda jelaskan masing-masing prosesnya, kayak misalnya canny itu kayak gimana sih prosesnya. Nah, ini mohon diperhatikan, alangkah lebih bagus kalau Anda memasukkan sistematika penulisannya harus lebih tepat. Jadi misalnya kalau ada gambar, tabel, mohon diberikan judul gambar, diberikan penomoran gambar, gitu ya. Sistematika penulisannya harus diperhatikan. Nah, nanti jadi kalau di bab 3 ini kurang lebih adalah analisisnya. Termasuk kayak misalkan nih kita pernah di tugas sebelumnya itu misalkan Anda tadi grayscale, Anda masukkan contoh perhitungan grayscale-nya seperti apa gitu ya. Nah, nanti dimasukin itu di bab 3, jadi sedetail mungkin. Di bab 4 itu nanti udah masuk ke implementasinya. Ya. Jadi hasil dan pembahasannya Anda. Jadi kayak misalkan tadi pre-processing-nya Anda pakai apa? Kalau di tugas 2 kan Anda bikin aplikasi perbaikan kualitas citra. Jadi kayak misalkan nih, wah Bu saya kan nggak pakai grayscale, tapi waktu di tugas 2 tuh kan harus semua ada. Nah, itu tugas 2. Kalau yang sekarang mah yang disesuaikan dengan yang aplikasi Anda. Jadi misalkan saya hanya pakai binarisasi aja misalkan ya. Nggak ada grayscale, nggak ada brightness gitu. Nah, maka disesuaikan aja sesuai dengan proyeknya Anda. Ya. Sesuai, nanti akan kita cek sesuai dengan si alur proses sistemnya Anda. Nah, di bab 4 itu nanti Anda menjelaskan implementasinya gimana. Implementasinya gimana, kemudian hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti apa nih? Anda implementasiin misalkan nih. Saya ngeimplementasiin dulu misalkan tadi pre-processing gitu ya. Implementasikan listing programnya boleh Anda masukkan, Anda jelaskan ya. Terus kemudian Anda masukkan misalkan canny edge-nya, implementasinya gimana, hasil prosesnya gimana, gitu. Nanti dijelaskan. Di bab 5 itu nanti pengujiannya. Nah, bab 5 ini, misalkan nih, kamu bikin aplikasi pendeteksian uang kertas, aslian uang kertas. Nah, di bab 5 kamu bikin skenario. Ya, skenarionya gini misalkan, saya punya 5 uang kertas nih. Misalkan yang 1.000 gitu ya, misalkan ya, 2.000, 20.000 sama 50.000. Nah, masing-masing saya ujiin. Yang 1.000 nih saya ujiin sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali dengan uang yang berbeda misalkan. Yang satu melecek, yang satu masih bagus misalnya. Yang satu kelipat-lipat. Yang 20.000 juga sama misalnya. Nah, itu kamu taruh nanti di bab 5, itu kita bikin skenario. Atau misalkan saya mau mendeteksi gender dari wajah. Nah, di bab 4 apa? Di bab 4 mah isinya adalah implementasinya berdasarkan dari si bab 3-nya. Implementasi dari bab 3-nya. Jadi kan misalkan tadi misalkan ya, deteksi wajahnya saya pakai HOG misalkan gitu ya. Nah, implementasi di bab 4-nya gimana? Hasilnya seperti apa? Nah, mohon teman-teman perhatikan. Dibiasakan laporan Anda, kalau ada gambar, itu jangan model kayak clipping gambar, jangan gitu ya. Tapi dijelaskan. Ya, dan penjelasannya juga harus informatif. Jadi nggak boleh misalkan ada gambar terus Anda bilang begini, ini hasil proses grayscale gitu. Kita juga tahu, tapi maksudnya ada hal yang bisa Anda sampaikan gitu ya dari setiap apa yang Anda munculkan di laporan. Nah, jadi di hasil pembahasan itu. Nanti di bab 5-nya Anda bikin skenario, misalkan gini. Pengujiannya, misalkan saya bikin skenario pengujiannya begini nih. Deteksi gender tadi di wajah misalnya. Kalau saya pakai kacamata gimana? Dia masih akurat nggak? Nah, diujikan misalkan. Diujiin sama kamu pakai kacamata, terus misalkan kamu anggotanya 3 orang, misalnya kamu minta orang rumah 2 orang masing-masing gitu ya, setiap anggota. Jadi misalnya katakanlah misalnya ada 10 orang, diujiin tuh gitu ya, diujiin 10 orang.
benar nggak akurat. Terus misalnya tadi skenario keduanya, pakai kacamata misalkan ya supaya mengelabui si sistemnya, masih bisa mendeteksi nggak? Atau misalkan pakai kumis-kumisan palsu misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada di pengujian dan di analisis. Jadi seberapa akurat sih sistemnya Anda. Gitu. Nah, Anda nggak perlu khawatir misalnya gini, wah sistem saya cuma 20% keberhasilannya, nggak apa-apa kan kita bukan penelitian ya. Nah, tapi Anda sampaikan di analisis ini. Kenapa sih kok sistem saya cuma 20% ya misalkan. Untuk skenario yang deteksi wajah pakai kacamata, karena dataset saya, misalkan ya, dataset saya nih, saya simpen datasetnya Alif nih nggak pakai kacamata. Jadi kalau Alif pakai kacamata dia nggak bisa kenalin itu sebagai Alif, misalnya gitu, untuk deteksi deteksi pengenalan orang, misalnya gitu ya. Atau tadi misalkan gender gitu, atau usia misalkan. Nah, Alif simpen nih usia sekian, foto Alif nggak pakai kacamata, begitu pakai kacamata dia jadi nggak akurat. Nah, itu nanti dianalisa kemungkinannya karena apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman di bab 5 nih bersih skenario pengujiannya. Nah, pasti kebayang lah. Jadi kalau pengujian itu jangan yang bagus-bagus aja, jangan yang mulus-mulus aja. Kayak tadi misalkan Anda bikin sistem pendeteksian wajah untuk absen misalnya gitu ya. Nah, jadi jangan yang bagus-bagus aja. Anda foto wajah Anda seperti ini misalnya gitu, Anda simpan, nanti Anda ujikan, berhasil dia. Nah, coba misalkan Anda untuk di bab 5 ini, coba Anda tambahin skenario kalau misalkan nih dideteksinya dari samping. Dia masih bisa kedeteksi nggak? Atau tadi saya bilang, pakai kacamata masih bisa dideteksi nggak itu sebagai Anda, dikenali sebagai Anda nggak? Nah, itu ada di bab sini. Jadi silahkan Anda bikin skenario-skenario pengujian untuk menguji sistemnya Anda gitu. Terus lakukan analisis gitu. Bisa jadi iya nggak bisa Bu ternyata kalau dari samping karena dataset saya nggak ada yang dari samping. Nah, kalau Anda masih ada waktu kan sebenarnya Anda bisa nambahin dataset juga kan gitu supaya akurasinya lebih tinggi. Mungkin seperti itu bedanya ya di bab 4 dan bab 5-nya. Kesimpulan saran mah biasa. Terus daftar pustaka, nanti stylenya APA, pastikan pakai reference tool ya. Baik, ada lagi mungkin? Kalau yang ini luaran aplikasi dengan menyediakan fitur perbaikan, mungkin nggak done ya, tapi atau ya. Jadi kalau teman-teman pakai ranah spasial ya silahkan, atau pakai ranahnya frekuensi silahkan. Jadi bukan done ya, atau di situ ya. Kemudian kalau yang ini analisis dan segmentasi ini udah pasti akan kita tanya nanti ya berkaitan dengan perbaikan kualitas citranya, ya analisis, ekstraksi, segmentasi. Kalau yang ini kita cukup tahu aja nanti kita tanya klasifikasinya pakai apa, tapi kita nggak akan tanya detail, gitu. Sehingga di laporannya juga nggak perlu Anda terlalu detailkan si proses klasifikasinya, misalnya gitu. Tadi saya bilang kan klasifikasi saya pakai KNN. Anda cukup sebutkan pun nggak masalah. Gitu. Baik, ada lagi mungkin? Bagus seperti itu ya, sudah dilihat RTM-nya supaya lebih jelas nanti si daleman ininya nanti laporannya supaya nggak salah ya. Enggak, silakan mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait RTM 3-nya, mengingat 4 SKS ya. Jadi harapannya minimal AB gitu kan ya, dapat B atau BC aja kayak rugi banget soalnya 4 SKS ya. Gitu ya. Enggak, silakan ada lagi yang mau ditanyakan barangkali. Ini soft file ya, nggak ada hard copy ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Apa sudah cukup jelas begitu terkait tugasnya? Kayaknya udah cukup jelas mungkin ya. Ya, baik. Nah, silahkan mungkin teman-teman masih punya waktu, ada kuis ini tadi ya, ada kuis silahkan dikerjakan sampai dengan pukul 1 deadline-nya, teman-teman silahkan dikerjakan, cuma 10 soal sih. Kemudian terkait proyeknya silahkan bisa didiskusikan mungkin ya, kita punya banyak waktu tapi jangan dikejar mepet-mepet, mengingat juga
tadi udah libur juga gitu ya. Nah, kalau udah libur mah ya takut keburu lupa nanti. Yang dikumpulin juga nggak optimal jadinya ya. Udah cukup mungkin? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Dari Sudah saya cukup, Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak. Ya, baik. Ya, mengingat mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya untuk tatap maya ya, untuk Vicon ya. Jadi saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin kecepatan ya, nggak apa-apa lah. Karena minggu depan kan kita nggak ada tatap maya lagi ya. Udah minggu depan mau kayaknya udah pada sibuk kayaknya ya, yang pada pulang gitu, udah pada di jalan barangkali, mungkin yang udah di rumah kalau anak perempuan mungkin bantuin ibunya bikin kue lebaran kali ya gitu ya. Nah, jadi saya bilang makanya nggak akan optimal deh kalau minggu depan kita kuliah online ya. Jangankan yang kuliah offline yang hybrid ya, kebayang saya yang online juga pasti bakal sedikit nih yang masuk. Jadi udah aja deh minggu depan mah kita mandiri aja kuliahnya. Enggak, silahkan teman-teman. Nah, jadi bagi yang mungkin ada perjalanan nanti, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tempat tujuan, ke kampung halamannya dengan selamat ya. Mudah-mudahan yang sedang menjalankan ibadah puasa diterima ya, semua ibadah kita selama bulan Ramadan ini ya, diampuni segala dosanya nanti ya. Mohon maaf lahir batin, nanti kita ketemu lagi tanggal 17 ya. Sayangnya tanggal 17 nih langsung dihadapkan dengan ujian ya, UTS 2 ya, gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi yang tanggal 17, teman-teman jangan lupa ya, jangan keenakan libur ya, hati-hati. Ada UTS 2 dan juga ada project, biasanya gitu ya. Mungkin mata kuliah lain juga gitu, dikasih liburnya banyak, tugasnya juga banyak ya. Makanya dicicil dari sekarang ya teman-teman ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, Terima kasih.